Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilm wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ya ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah kita bisa ngumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala di Magetan ini, dan insyaallah Subhanahu wa taala kita akan membahas membangun peradaban Islam dengan tauhid. Peradaban di sini yang kita maksudkan adalah tamadun. Tamadun itu kemajuan, baik kemajuan secara moralnya, secara akidahnya, secara ekonominya. Itu nggak akan kita bisa dapatkan kecuali ketika kita sempurna dengan tauhid. Nanti segala aspeknya insya Allah akan ngikuti. Dan kita perlu tahu, kalau kita mau maju umat Islamnya, tidak lagi ada jalan kecuali kembali kepada agama Islam. Islam yang hakiki loh ya, bukan Islam-Islaman, atau bahasa kita sekarang Islam KTP. Orang nih semua Islam KTP, tapi masih berbuat tindakan kesyirikan semisal, masih berbuat hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Percayalah, nggak akan ada terjadi tamadun di situ, tidak akan terjadi peradaban yang maju di situ. Sebabnya kenapa? Karena mereka tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau berkah, kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sebagaimana disebutkan. Dan akhir zaman ini banyak sekali. Makanya kalau kita ditanya, kenapa ya umat Islam kok gini-gini aja, tidak ada perkembangannya, nggak maju mereka dan sebagainya. Oh, tunggu dulu. Islam di negara mana? Kalau Islam di negara mereka Timur Tengah, maju mereka semua. Kita mau cek-cek aja untuk di Google, buka negara-negara kaya di dunia, muncul negara-negara Timur Tengah, Qatarnya, Kuwaitnya, Uni Emirat Arabnya, ini semua negara-negara kaya, Saudinya, Masya Allah, Bahrainnya, Omannya, ini semua negara tandus yang Allah berkahi. Dan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya ketika mereka kembali kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berusaha untuk tidak berbuat apa syirik. Jadi siapa bilang umat Islam enggak maju? Bahkan negara-negara barat pun tunduk di depan mereka. Tunduk di depan mereka. Makanya kalau mau maju, kembalikan umat Islam kepada Islam yang hakiki. Bukan Islam-Islaman ataupun Islam apa KTP. Dan terjadi sekarang Islam KTP ini di akhir zaman. Ini sebagaimana yang diriwayatkan dari jalurnya Ali bin Abi Thalib. Ali mengatakan, ya'ti 'alan nasi zaman, akan muncul di akhir zaman yang mana manusia-manusia ini disebutkan la yabqa minal islami illa ismuhu. Tidak ada yang tersisa dari agama Islam kecuali namanya doang. Islamnya tok yang ada. Apakah diamalkan? Enggak. Apakah didakwahkan? Enggak.
Orang ngamalkan Islam itu Masya Allah sulit banget, Masya Allah, dihina-hina, diejek-ejek. Tanyakan mereka-mereka yang mau berusaha kembali kepada agama Islam. Orang-orang yang berusaha tidak mau muamalah dengan ribanya dihina-hina. Bisa apa kamu ke depannya, dan seterusnya. Orang yang mau mendakwahkan dakwah Islam diusir dan bahkan ditolak. Akhir zaman jadi Islam tuh cuman sekedar casing tok sekarang. Cuman sekedar apa? Casing. Dan ini udah terjadi di zaman ini ya ikhwah. Ini Ali bin Abi Thalib yang mengatakannya. Wala yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Dan tidak ada yang tersisa dari Al-Quran Al-Karim kecuali hanya dalam bentuk hurufnya saja. Dibaca? Oh enggak. Antum cek aja Pak rumah-rumah kita saat ini. Apakah Quran-Quran kita, mushaf-mushaf kita berdebu ataukah tidak? Itu tanda bahwasanya di akhir zaman itu Islam KTP itu banyak dengan berbagai casing macam manapun mereka. Tapi faktanya ini terjadi. Mushaf nggak pernah dibaca. Coba handphone. Itu udah kayak kita itu buka handphone. Itu sebagaimana para ulama salaf zaman dahulu membuka apa? Mushaf Al-Quran Al-Karim. Dan ini sudah mulai berubah zaman. Dan zaman ini udah mulai kacau saat ini. Coba aja tanyakan aja mereka. Dibaca nggak Al-Qurannya? Oh enggak Ustaz. Sekarang Al-Quran itu udah dibuat dalam bentuk aplikasi sekarang. Jadi mushaf-mushaf itu udah dibuat dalam bentuk apa? Aplikasi. Jadi kami membaca kalamullah, membaca firman Allah SWT melalui mushaf dalam bentuk apa? Aplikasi. Tapi buka aja kan sekarang kan udah bisa ketahuan tuh berapa persen aplikasi itu dibuka, berapa lama sih, berapa menit itu dibuka itu udah ketahuan. Buka aja. Lebih banyak Facebooknya atau Qurannya. Jadi cuman sekedar pajangan tok sekarang. Ana pernah ya ikhwah masuk ke rumah salah satu ikhwan kita. Ketika ana masuk, Masya Allah, di rak buku itu ada tafsir Ibn Katsir warna hijau. Di bawahnya ada Fathul Bari warna coklat. Anda tanya, Pak, Masya Allah, kitab antum banyak ini. Tafsirnya udah sampai tafsir surat apa antum baca? Oh Ustaz, Al-Fatihah pun nggak kebuka. Al-Fatihah pun nggak apa? Nggak kebuka. Pak, Masya Allah, tafsirnya nggak kebuka. Mushaf Al-Quran juga apa? Nggak kebuka. Dan itu memang nyata ya ikhwah. Nyata senyata-nyatanya. Makanya disebutkan masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Masjidnya besar-besar, kata Ali bin Abi Thalib, wahya kharabun minal huda, tapi kopong dari petunjuk Allah Azza wa Jalla. Lihat masjid-masjid saat ini, Masya Allah, masjid dipakai untuk dangdutan, dipakai untuk musik, diputar musik Pak, na'udzubillah. Dan ana denger itu dari speaker apa? Masjid dinyalakan Pak, putar musik, na'udzubillah. Harusnya yang dibacakan di dalam Al-Quran, di dalam masjid ini apa? Mushaf Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang dibaca. Jangankan itu, di zaman Umar nasyid kapan didendangkan di dalam masjid Pak, Umar betul-betul apa? Marah. Ini bukan sekedar nasyid lagi syair-syair, tapi apa? Musiknya. Yang mana para ulama di zaman Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad semua sepakat ala tahrimil musiqa, tentang keharaman apa? Musik, tapi didendangkan dalam masjid. Masajiduhum amirah, masjidnya besar, tapi apa? Kharabun minal huda, dia itu jauh, kopong dari petunjuk Allah SWT. Jadi Islam KTP gini mau maju Pak. Sekarang tengok aja Pak, masjid-masjid banyak, lihat berapa orang yang sholat di situ. Bahkan terjadi di sebuah kampung, masjid dibangun, dia yang azan, dia yang qomat, imamnya pun dia, makmumnya tak ada. Jadi seorang apa? Diri, kharabu minal huda. Dan bahkan harusnya kalau orang 3 orang di sebuah kampung harus ditegakkan sholat apa? Jamaah. Tapi ini nggak ada sama sekali. Dan terjadi sekarang orang bangun masjid, kharabu minal huda. Tidak ada kajian di situ, atau mungkin kajian diberhentikan, atau kondisi sholat dilarang-larang. Pak,
Zaman dahulu kaum muslimin itu bisa masuk dalam masjid bebas, mereka mau istirahat. Sekarang habis isya di kunci. Allahu musta'an wa alaihi tuklan. Ini posisi nyata kita saat ini, Pak. Wallahi ya ikhwah, tempat kembali kita itu bukan masjid. Zaman dahulu kalau kapan mereka safar, pulangnya di malam hari, mereka nggak boleh langsung pulang ke rumah mereka. Kenapa? Sampai istrinya harus siap-siap dahulu berdandan. Zaman dahulu belum ada SMS, belum ada WhatsApp, belum ada mereka itu semua. Jadi kemana mereka berangkat? Mereka ketika udah nyampe kampungnya masing-masing, maka mereka nggak langsung pulang ke rumahnya, tapi tinggal di mana? Masjid. Sekarang Pak, gimana orang ke masjid? Masya Allah, dikunci semuanya, Masya Allah. Kayak gini nggak akan bisa kita maju. Susah ya ikhwah. Kenapa? Karena faktanya Ustaz, kalau dibuka masjid hilang barang, hilang kota infak, na'udzubillah. Sebenarnya antum Pak nggak perlu khawatir kalau seandainya masyarakatnya wataknya sudah bagus semua. Nanti kan anda sebutkan bagaimana watak-watak umat Islam itu bisa dibentuk. Antum nggak perlu khawatir hilang tak hilang, nggak perlu khawatir Pak. Sebenarnya lo ya. Tapi ketika mereka ini wataknya sudah bagus, tapi watak kita na'udzubillah, watak kita tuh watak maling. Wataknya watak apa? Maling. Jangan antum bilang, pejabat korupsi. Tunggu dulu. Watak itu kadang-kadang sama. Tunggu aja kapan masyarakatnya jadi pejabat. Ujung-ujung apa? Maling juga sama. Maka yang perlu kita ketahui ya ikhwah di sini adalah lihat bagaimana peradaban umat Islam di zaman dahulu dengan zaman kita sekarang saat ini. Susah. Ulama'uhum syarrun min tahti adimis sama. Ulama-ulamanya itu adalah orang yang paling buruk, kata Ali bin Abi Thalib. Ulama ini di bawah adimis sama, di bawah kolong langit, buruk sekali. Dan disebutkan Masya Allah, min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Dari ulamanya, orang-orang berilmunya, tokoh-tokohnya, di zaman itu muncul fitnah, muncul ujian-ujian untuk umat. Sebabnya mereka ini kenapa jauh dari peradaban Islam zaman dahulu? Pak, sekarang tokoh-tokoh, hatta tokoh agama pun terjadi nggak nilap dana? Tokoh agama Pak, itu terjadi. Min indihim takhrujul fitnah. Dari mereka inilah muncul apa? Fitnah. Ustadznya mungkin, ulamanya mungkin, semuanya Pak, nggak ada kemungkinan. Min indihim takhrujul fitnah, kata Ali bin Abi Thalib. Kalau kondisi fakta ini terjadi saat ini, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, gimana kita mau mengharapkan peradaban yang apa? Maju. Maka tidak ada solusi ya ikhwah kecuali kita kembali kepada agama Islam yang hakiki, kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan kebidahan, tinggalkan kesyirikan. Itu solusi ya ikhwah. Dan ini fakta sudah terjadi dari zaman ke zaman. Lihat negara-negara yang udah maju sekarang, mereka itu berkutat di situ Pak, bagaimana dakwah mereka bisa maju. Makanya Masya Allah, ada ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika ditanyakan, wahai Syekh, bagaimana kalau seandainya kami dikatakan kalian masih mikirkan haid, mikirkan sholat, mikirkan zakat, mikirkan puasa, sedangkan orang-orang barat itu mereka sudah berangkat ke bulan. Bagaimana kita mau mengalahkan mereka? Bagaimana kita mau mengalahkan mereka? Apa itu Syekh Ibnu Utsaimin? Ucapkan untuk mereka, ya safih, ya safih, wahai orang bodoh, wahai orang bodoh. Ini kan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ucapkan kepada mereka, ya safih, wahai orang bodoh. Dengan cara kami mempelajari fikih haid, fikih puasa, fikih zakat, fikih semua puasa-puasanya. Dengan cara itu kami memenangkan lawan orang-orang apa? Kufar. Dan terbukti Pak, dari zaman dahulu peradaban Islam tuh Masya Allah dianggap benar. Atau mau tahu bukti? Nyata loh ya. Sekarang Mbak, apa status bangsa? Pemimpinnya nggak bisa baca, pemimpinnya nggak bisa nulis, pemimpinnya ternyata tidak bisa berhitung. Rusak nggak bangsanya itu? Presiden kita kalau nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa hitung, dibully nggak? Jadi perhitungan nggak? Nggak jadi perhitungan Mak. Dulu antum tahu presiden kita Masya Allah dipuja di luar negerinya hatta.
Kenapa? Bahasa Inggris mereka jago, bahasa barat mereka jago. Itu dulu. Dan bahkan na'udzubillah muncul orang-orang yang sifatnya sifat khuruj, sifat khawarij. Ada kesalahan sedikit, kekurangan dari pemerintahnya, langsung apa? Dihinakan. Contoh, presiden tak bisa bahasa Inggris, dihina-hina Pak. Na'udzubillah, habis. Apa kondisinya kalau Nabi kita Muhammad SAW seperti itu? Gak bisa baca, gak bisa nulis, gak bisa apa? Berhitung. Tapi Pak, zaman dahulu peradaban itu sudah maju di zaman orang-orang Persia sama orang apa? Romawi. Bangsa Arab gak terhitung. Iyalah Pak, orang Badui, orang pelosok, orang kampung. Mekah ini Ummul Qura. Qura itu berarti Qura kampung, induknya kampung. Itu di mana? Mekah. Pak, siapa yang mau nengok Mekah? Pak, padang pasir tandus gak ada yang bisa dicari. Ternyata ketika muncul Nabi kita Muhammad SAW ini membuktikan kalau mau memiliki peradaban yang maju kembali kepada Islam. Ketika turun pertama kali ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah wahai Muhammad. Tapi Nabi kita Muhammad SAW sampai akhir zaman Allah takdirkan memang nggak bisa untuk membaca. Tapi umat Islamnya wajib belajar agama. Tapi Nabi nggak bisa membaca. Apa yang terjadi Pak? Masya Allah, Romawi takut, Persia juga apa? Takut. Bahkan sebelum 1 bulan sebelum Nabi berperang, mereka sudah takut semuanya Pak. Kenapa sebabnya? Kembali kepada apa? Agama. Makanya apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Nahnu qaumun adzillah. Dulu kami adalah kelompok-kelompok sebuah kaum yang lemah, yang dihinakan. A'azzanallahu bil Islam. Ternyata Allah jadikan kami perkasa sebabnya agama Islam. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu bisa 1/3 muka bumi dikuasai oleh siapa? Umar. 1/3 loh Pak, nggak nanggung-nanggung. 1/3. Pemimpinnya cuma satu. Siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Apa kata beliau? Wa mahma ibtaghaina al-izzata bidunihi adzalana Allah. Kalau kita mencari keperkasaan, kemajuan dengan cara selain agama Islam, adzallana Allah. Niscaya Allah akan hinakan kita kembali. Makanya Pak, kapan kita nggak bertakwa, tengoklah dulu maju, akhir zaman akan runtuh. Antum tahu Mesir? Tahu Mesir? Apa dulu Mesir? Ummud dunya, induknya apa? Dunia. Semua itu datang kepada Mesir. Sekarang Pak, Mesir itu kalau antum tahu, Mesir itu negara miskin. Negara apa? Miskin. Mata uang mereka itu nggak lagi ada harganya Pak. Mungkin sebagian kawan-kawan tuh bilang mungkin lebih susah ekonomi di Mesir dibandingkan di negara kita Indonesia tercinta, karena saking sulitnya ekonomi mereka Pak. Dan Allah gampang sekali membolak-balikkan sebagaimana yang Allah mau. Antum tahu kerajaan Sabah di mana itu? Yaman. Sekarang apa Yaman? Kondisi Yaman sekarang negara miskin atau negara kaya? Dengan gampangnya Allah SWT jadikan seperti itu Pak. Kecuali ketika semua telah menyebar agama apa? Agama Islam yang hakiki loh ya, yang hakiki, bukan negara apa nenek moyang kita, bukan. Dengan cara itu insya Allah Subhanahu Wa Taala Allah akan menangkan. Karena memang pondasinya umat manusia seluruhnya itu tauhid. Allah SWT berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku saja dan tidak berbuat syirik. Dan ini Pak, pondasi asasi yang paling dasar sekali. Makanya Masya Allah, ketika Nabi kita Muhammad SAW berperang, rata-rata tidak ada ceritanya umat Islam jumlahnya lebih banyak seperti itu. Selalu seringnya umat Islam apa? Lebih sedikit. Ternyata lebih banyak umat Islam itu menang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang apa?
yang besar biiznillah, karena izin dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mereka tinggalkan agama Islam, tinggalkan tauhidnya, niscaya Allah enggan untuk tolong umat Islam. Terbukti di perang Uhud, umat Islam awalnya menang, tapi mereka-mereka yang ada di atas Jabal Rumat, Jabal Pemanah, kalau sekarang kita nih Pak, Jabal Pemanah, Gunung Pemanah itu, mereka-mereka para pemanah itu bisa posisi itu seperti posisi sniper. Orang-orang sniper yang letak di mana? Di atas. Di Jabal Rumah diletakkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata beliau? Jangan kalian turun dari atas gunung itu, baik menang ataupun kalah, sampai diumumkan perang sudah apa? Selesai. Ternyata ketika awal-awal menang, belum ada pengumuman perang selesai. Masya Allah, yang di atas melihat banyak ghanimah di bawah, banyak harta rampasan perang. Akhirnya mereka takut tidak kebagian. Yang di atas tadi akhirnya turun ke mana? Ke bawah, takut nggak dapat bagian ya ikhwah. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka bukannya menang, Allah balikkan posisinya. Yang awalnya menang jadi apa? Kalah. Ketika mereka tinggalkan agama Islam, tinggalkan ketaatan mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mau nggak mau, kalau kita mau mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada agama Islam. Allah firmankan dalam Al-Qur'an Karim, Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya para penduduk kampung, bukan kota loh ya, biasanya kampung ini identik dengan maju atau mundur, biasanya mundur, agak keterbelakangan gitu, apalagi kalau pelosok gitu, jarang yang maju. Makanya apa kata Allah? Seandainya kampung pun bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, la fatahna alaihim barakat, kami bukakan untuk mereka itu apa? Keberkahan. Minas sama'i wal ard, dari atas langit ataupun dari apa? Dari bumi. Sebabnya apa? Iman dan takwa. Sekarang Pak, yang terjadi adalah kita ini tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Kalau seandainya mereka kembali kepada tauhid, maka tauhid ini akan mendatangkan keamanan dalam peradaban. Mereka akan aman. Antum mau tahu negara yang paling sedikit tindakan pidananya atau kriminalitasnya? Timur Tengah. Pak, wallahi itu negara yang paling aman. Negara paling apa? Aman. Dan Masya Allah, ini ketika mereka kembali kepada tauhid. Dan ini Allah firmankan dalam Al-Quran Karim, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan apa? Kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka ini mendapatkan keamanan dari Allah Azza wa Jalla. Jiwa mereka jiwa yang aman, harta mereka harta yang aman, fisik mereka fisik yang aman, tidak ada yang zalimin mereka. Wa hum muhtadun, dan mereka akan dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Pak, antum tahu ada salah satu ustaz, beliau ini bangsa Malaysia, bercerita dalam salah satu kuliah beliau. Kuliah ini maksudnya kajian. Jadi kalau orang Melayu cakap apa kuliah itu maksudnya apa? Kajian. Jadi beliau katakan, insyaallah, kami pernah naik motor BMW. Sebenarnya penyebutannya itu BMW kalau setahu anak. Mereka tuh nggak pernah, orang Jerman asli ngomong kayak gitu kalau nggak salah anak. Sama kayak Puju. Kalau kita ngomong Peugeot gitu. BMW, anak nggak tahu Pak, itu sebenarnya yang betul yang mana gitu ya. Cuman kalau anak, karena pernah berangkat ke Jerman, mereka rata-rata ngomong BMW gitu. BMW gitu kalau nggak salah. Cuman anak nggak tahu, Allah alam yang mana yang benar. Tapi anak dengar sendiri mereka ngomongin seperti itu. Antum tahu Pak, motor-motor ini motor-motor besar semua. Ketika mereka dikumandangkan azan, mereka dengar, mampirlah mereka ke masjid. Parkir mereka, kuncinya dibiarkan di situ, nggak dicabut oleh mereka. Habis sholat Pak, Masya Allah,
gak akan ada nama hilang. Beliau di Qatar tinggal, tapi asli bangsa apa? Malaysia. Beliau tinggal di Qatar, Pak, Masya Allah. Ini motor BMW dan sebagainya gak ada yang hilang, saking amannya negara tauhid. Bahkan mereka punya masjid jami', masjid besar, namanya masjid apa? Muhammad ibn Abdul Wahab, karena memang mereka negara tauhid itu kuncang di Qatar itu, Masya Allah. Masjid Muhammad ibn Abdul Wahab, dan tidak ada yang nyuri, Pak. Coba kita Astrea, bukan BMW, Astrea dikunci. Ini BMW nggak dikunci, nggak diambil, mereka aman. Kita tengoklah, Pak, Astrea nggak dikunci, dibobol. Jangankan bicara motor Astrea, bicara sendal di masjid aja hilang. Sendal di masjid ketika apa? Jumatan hilang. Itu negara kita nggak aman ya, Masya Allah. Di sana kapan maling potong apa? Tangan. Wallah, ini keadilan yang paling adil. Antum tahu, Pak, Masya Allah, manusia-manusia yang mencela syariat Allah Azza wa Jalla, perhatikan, Pak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apa kata mereka? Ini digembosin umat Islam. Kata mereka, agama Islam agama yang zalim, agama Islam agama yang kasar, keras dan sebagainya. Bagaimana mungkin orang-orang mencuri langsung potong tangan, kata mereka. Orang-orang yang dia itu semisal begal langsung dibalas bunuh, kata mereka. Ini Islam yang zalim dan sebagainya. Gak usah jauh-jauh, Pak. Kapan mereka tahu bahwasanya syariat Allah itu betul-betul adil? Ketika duit mereka itu hilang, dimaling. Pak, yang teriak-teriak seperti ini, ketika motornya diambil, Pak, Masya Allah, orang tuh dibunuh. Bahkan di negara kita, Pak, orang maling motor terjadi nggak sampai meninggal. Bukan nggak sengaja loh ya, sengaja banget. Kalau nggak sengaja lain lagi ceritanya. Yang kayak kemarin beberapa waktu yang lalu kan, memang nggak ada niat. Cuma tahu kan, ini Pak memang sengaja banget untuk dibunuh. Udah dapat dia minta maaf, digebuk lagi, sampai apa? Meninggal di tempat. Istilah kita itu dihakimi, di apa? Di hukum masa ya, dihakimi, Pak, habis semua dia sampai meninggal. Kalau dalam Islam, oh enggak, dalam Islam tuh nggak boleh, Pak, dibunuh kayak gitu, nggak boleh. Ditangkap dia, cukup potong apa? Tangan. Insya Allah nggak akan lagi dia nyuri sampai meninggal. Yakin ya, nah? Orang hilang tangan satu, mikir dia. Coba di negara kita, Pak, harusnya dia bisa berubah, ternyata nggak bisa berubah. Su'ul khatimah. Kita paksa dia meninggal dalam kondisi apa? Mencuri akhirnya. Kan kasihan, Pak. Na'udzubillah. Makanya sebenarnya yang adil tuh hukum Allah atau hukum manusia? Hukum Allah. Kalau antum mau maju, mau aman, terapkan aja agama Allah. Antum sebarkan aja tauhid, sebarkan aja agama Islam, sampaikan hukuman had-had yang ada, Pak. Masya Allah, Pak. Mereka-mereka yang begal seperti ini, saking ringannya di negara kita, Pak, masuk penjara, keluar begal lagi. Tapi kalau di sana, Pak, begal sampai meninggal, balas apa? Bunuh. Balas bunuh. Bahkan berat hukumannya, Pak. Dan ini terjadi, Pak. Kita ngomong, oh Islam itu adil ketika anak kita yang dibegal, na'udzubillah. La qadarallahu lana. Ketika keluarga kita yang ada dibunuh, baru kita mengatakan balas bunuh gitu. Kenapa nggak dari awal? Itu syariat apa? Syariat agama Islam. Makanya kalau kita mau kemajuan, keamanan dalam peradaban, kembalilah kita kepada tauhid. Karena masyarakat yang bertauhid akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut. Karena Allah kasih keamanan, dan insya Allah mereka pun kalau mau berbuat zalim kepada kawannya, mereka juga akan apa? Mikir-mikir kembali. Maka di sini yang perlu kita ketahui, kembalilah kepada agama Islam sehingga kita keluar dari perbudakannya manusia menuju apa? Perbudakannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Baik, kemudian dengan cara apa kita ini membangun peradaban? Kata para ulama, kekuatan ilmu. Jadi dalam bertauhid itu harus kita kaji. Nggak mungkin tauhid tapi nggak tahu apa esensi tauhid itu, apa isi tauhid itu, apa syarat tauhid itu, kita nggak ngerti apa. Sedangkan apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah.
ketahuilah oleh kalian, ilmui dulu oleh kalian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Harus diilmui dulu. Makanya mau nggak mau umat Islam kalau mau maju kembali kepada wahyu yang pertama yang Allah turunkan. Peradaban Islam itu peradaban literasi, peradaban ilmu. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran Karim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad demi zat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan. Sekarang berapa banyak umat Islam yang membaca? Berapa banyak umat Islam yang hobi membaca? Kata mereka, kebiasaan membaca adalah kebiasaan negara-negara Jepang. Enggak. Islam dari zaman, kenapa antum enggak bawa Islam saja ya ikhwah? Ulama salaf zaman dulu, kenapa antum enggak bawa itu? Kenapa antum contohnya negara-negara Jepang? Memang Jepang ini rajin baca, tapi antum harusnya bangga dengan ulama salaf kita zaman dahulu yang mereka hobinya hobi apa? Membaca. Umat Islam enggak usah zaman dahulu, zaman kita sekarang, para masyayikh, para duat, Syekh Shalih Fauzannya, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Albaninya, Syekh Ibnu Utsaiminnya, Syekh bin Baznya, walaupun beliau buta pun beliau itu adalah orang-orang yang belajar menuntut ilmunya kuat kencang. Kenapa kita mencontoh negara-negara barat atau negara-negara apa yang hatta mereka ini enggak beriman kepada Allah Azza wa Jalla? Cukup bagi kita para ulama Islam, Pak, wallah syafin kafin, cukup untuk apa? Membuat kita tuh puas mencontoh mereka. Nggak usah jauh-jauh Pak, Masya Allah. Ulama zaman dahulu ada yang meninggal sebabnya apa? Ketika dia ini naik kuda jatuh mereka. Naik kuda jatuh, kenapa? Ketika dia itu membaca buku, kudanya itu masuk dalam apa? Lubang. Ada antum baca kitab sambil nyupir, yang ada main HP. Kalau main HP banyak sampai kena tilang kan gitu, kena etle itu apa, etle kamera apa, lalu lintas, karena sambil apa? Main HP. Coba baca kitab, nggak ada, setahu anak nggak ada. Itu ditunda sofa akra, nanti anak baca, itu terjadi. Tapi ulama salaf zaman dahulu naik kuda pun sambil apa? Baca sampai jatuh. Dan bahkan Masya Allah ada salah seorang ulama minan nuhat dari ahli nahu, hobinya membaca. Dan yang ajibnya Masya Allah Pak ya, ketika beliau sudah tua, beliau itu mendapatkan kondisi somam. Somam ini tuli, mulai agak susah untuk mendengar karena sudah tua. Ketika kondisi seperti itu, beliau ba'dal asar keluar dari masjid, jalan sambil baca. Masya Allah. Ketika sambil baca, tiba-tiba ada satu kuda datang dengan ngebutnya. Beliau nggak dengar karena sudah mulai apa? Sudah mulai tuli. Akhirnya ditabrak, fa'alqathu fi huwa. Ditabrak, langsung jatuh ke dalam apa? Sebuah jurang. Sebabnya karena apa? Baca sambil jalan. Baca kitab sambil jalan. Kita megang HP sambil apa? Baca sambil jalan banyak. Tapi baca kitab, oh nggak ada. Itu sampai ke jurang, sampai disebutkan ketika masih hidup awalnya, tapi ketika diangkat ikhtalat, hafalannya udah mulai rancu, udah mulai kacau. Karena memang kalau orang jatuh kena otaknya itu, istilah kita tuh geger apa? Otak, kena dia. Fakhtalat. Hafalan itu apa? Kacau. Nah, ini ulama zaman dahulu kenapa bisa menguasain? Karena sebabnya mereka ini literasi itu kuat banget. Makanya Tatar ketika ingin menguasai nih bangsa Arab, umat Islam, yang pertama kali dimusnahkan itu apa? Ilmu. Buku dibakar, dimasukkan dalam sebuah sungai. Kaum muslimin dibunuhnya, para ulama dibunuhnya. Ini Tatar. Akhirnya di sebuah sungai itu warnanya merah kehitaman. Merah karena darah manusianya, dan hitam sebabnya karena apa? Kitab yang dibakar. Itulah akhirnya terjadi kemunduran. Ketika mereka kembali kepada ilmunya, Masya Allah Pak, dijamin umat Islam akan maju.
Syi'na am abaina, mau nggak mau kita seperti itu, Pak. Dan ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk kembali kepada ilmu. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi kita SAW dengan jelas mengatakan dalam hadis sahih, dia katakan qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan apa? Catat. Sekarang kayaknya panitia ini harus menyiapkan hadiah untuk ngasih mereka-mereka yang nyatat ketika apa? Kajian. Sekarang Pak, lebih banyak nyatat atau yang nggak nyatat? Nggak nyatat, apa Pak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kita sama-sama muhasabah apa? Itu fakta terjadi. Antum tahu kenapa ulama zaman dahulu betul-betul maju? Mereka Allah tafaddalallahu alaihim bidzaka. Allah SWT kasih mereka kelebihan dengan cara apa? Kecerdasan. Udahlah mereka cerdas. Yang kedua mereka apa? Nyatat. Imam Syafi'i, Masya Allah, Imam Syafi'i itu aslinya nggak perlu nyatat. Imam Syafi'i saking cerdasnya apa? Beliau. Fadl. Siapa yang nyatat Pak? Dari awal tadi yang nyatat Fadl siapa kira-kira? Ana yakin nggak banyak. Nyatat, oh Masya Allah, betul Pak, Masya Allah. Apa Pak? Fadl di antara ke belakang. Itu ada tuh nampak kertasnya, Masya Allah, nampak pena. Jazakallah khair, semoga Allah membalas kebaikan beliau, Masya Allah. Dan itu fakta loh Pak, terjadi, Masya Allah. Oh, itu beliau juga tuh Pak, nyata. Fakta Bapak yang majurin. Tip, antum tahu Pak, ulama zaman dahulu itu kecerdasannya kuat banget, tapi tetap apa? Nyata. Harusnya mereka tuh nggak perlu. Kalau kita nih Pak, mau nggak mau harus nyata aslinya. Antum nggak percaya? Tengoklah nanti. Pulang kita ke rumah, istri antum nanya, Mas, apa tadi kata Ustaz? Apa ya? Ustaz bicara 1,5 jam. Apa kata Ustaz, Mas? Allahu a'lam. Tanya aja ke Ustadznya, Masya Allah. Atau nonton live-nya aja lah gitu, Masya Allah. Ini nunjukkan akal kita ini apa? Lemah. Tapi zaman dahulu Pak, kuat mereka, Masya Allah. Makanya peradaban mereka maju, ilmunya maju. Walaupun mereka kuat, nyatatnya kuat. Ada beberapa ulama yang memang akal itu lemah, susah untuk menghafal. Tapi Allah karuniakan dengan kuatnya apa? Mencatat. Hadis yang seperti ini, itu kapan rumahnya terbakar, kitabnya habis, kalau dia sampaikan hadis kepada muridnya setelah rumahnya terbakar, hadisnya dhaif, tak diterima hadisnya. Tapi kalau sebelum terbakar dia nyampaikan ilmu dengan cara membaca, maka hadisnya apa? Sahih. Ngaruh nggak berarti Pak itu? Ngaruh. Kita nyatat nggak nyatat, dhaif. Kalau ulama zaman dahulu ketika kebakaran, iyalah kita nih nyatat tak nyatat dhaif, nyatat pun tak tahu kita nih kadang-kadang banyak lemahnya kan, Masya Allah. Tapi itulah Pak akhirnya membuat mereka itu maju. Wallah maju banget. Dan inilah yang betul-betul ditakuti oleh orang-orang Yahudi. Tengoklah Pak, kapan kita kembali kepada rumahnya Allah Azza wa Jalla, kembali mempelajari agama Islam, akidahnya, tafsirnya, hadisnya, fikihnya, itu cepat majunya. Dan Anda lihat sekarang ini perkembangan zaman, umat Islam di berbagai negara, baratnya, mau Jermannya, mau Belandanya, Anda lihat itu udah mulai maju Pak sekarang, aktif-aktif kajian-kajian seperti ini. Maupun di negara Timur Tengahnya juga sama, di negara timurnya kita juga sama. Itu sekarang udah rata-rata udah pada maju. Inilah yang betul-betul ditakuti oleh mereka. Karena ketika mereka ini kembali kepada agama Islam dengan ilmunya Pak, Masya Allah, susah untuk dikalahkan, susah banget. Dan Masya Allah, antum tahu, saking semangatnya ulama salaf kita zaman dahulu mencatat, ada seseorang ulama namanya Muhammad ibn Salam. Ini Syekhul Bukhari, gurunya Imam Bukhari fil hadis. Disebutkan ketika itu Muhammad ibn Salam hadir di kajian syekhnya, yuhadis wa yumli. Syekhnya itu menyampaikan hadis dan mengimlakan hadis. Muridnya mencatat. Fankasara qalamu Muhammad ibn Salam.
Ketika nyampaikan haddatsana fulan qala akhbarana fulan qala kita sampai akhir. Tiba-tiba ujung penanya Muhammad ibn Salam itu patah. Jadi nggak bisa untuk apa? Mencatat. Antum tahu Pak? Apa kata Muhammad ibn Salam? Qalamun bidinar. Kasih saya 1 pena, aku bayar 1 dinar. 1 dinar nih Pak, 4 gram emas. 1 gram emas sekarang berapa? 3 juta. Kalau 4 gram berarti berapa? 12 juta. Harga pena kita nih sekarang udah murah, tak nyatat. Pena standar berapa? Enggak, jangan standar banget lah. Pilot lah agak-agak atas sedikit. Berapa pilot? Sekarang 1000 pun dapat ya ikhwah. Enggak nyatat. Ini tahu ulama bagaimana qimatul ilm, bagaimana mahalnya ilmu di sisi mereka, agar mereka jaga di peradaban ini. Pak, mereka semangat. Mereka Masya Allah, Muhammad SAW qalamun bidinar, kasih saya 1 pena, aku bayar 1 apa? Dinar. Kalau 4 gram ini berarti sekitar berapa? 12 juta. Pak, fatatayarat ilaihil aqlam. Pena semua jamaah yang hadir itu terbang ke apa? Muhammad bin Salam. Semua terbang, Masya Allah. Muhammad ibn Salam cerdiknya, dia cuma ngambil 1 pena, nulis dia. Yang lain nggak sempat nulis lagi karena saking berkecarian apa? Pena. Yang berhasil nyatat hadis dari awal sampai akhir cuma Muhammad bin Salam. Yang lain nggak dapat. Rugi nggak itu? Rugi. Akhirnya semua nyesal. Ketika habis majelis, Muhammad ibn Salam bayar 1 dinar. Selesai. Apakah beliau merasa rugi? Enggak. Beliau merasa Allah SWT kasih apa? Kemuliaan untuk beliau. Karena cuma beliau yang mencatat, dengan apa? Enggak nyatat. Dan ini Pak, berharga bagi mereka. Dan mereka biasa habis fulusnya untuk nuntut apa? Ilmu. Apa kata para ulama zaman dahulu? Man talabal hadits aflas. Orang yang belajar nuntut hadis, dia pasti apa? Bangkrut. Pasti. Nggak ada masalah bagi Muhammad ibn Salam. Ini semangatnya mereka untuk menjaga ilmu, kembali kepada ilmu. Akhirnya peradaban mereka maju. Tengoklah ulama zaman dahulu, maju semua, maju. Dan bahkan Masya Allah, ada salah seorang ulama diajak, ulama salaf kita zaman dulu, diajak bicara oleh muridnya. Apa kata muridnya? Ya Imam, la'allaka tuhaddithuna. Ayo kita ngobrol yuk. Pak, kalau ana terjadi sama ana, Ustaz, ayo ngopi yuk. Kalau ana bilang apa? Ahlan. Ayo ngopi. Kalau ulama salaf zaman dahulu, enggak. Apa kata beliau? Amsikis syams hatta ukallimak. Engkau tahan dulu matahari. Kalau matahari ini bisa nggak bergeser, kita apa? Ngobrol. Kalau kau nggak bisa tahan, jangan ajak saya apa? Bicara. Saking mereka menghargai waktu untuk nuntut apa? Ilmu. Kita ini hidup bukan untuk hal-hal seperti ini, tapi untuk kembali kepada apa? Ilmu. Dan terjadi Pak. Antum tahu Abu Hanifah punya murid namanya Al-Qadi Iyad. Al-Qadi Iyad ini anaknya meninggal. Al-Qadi Iyad ini berpuluh-puluh tahun nggak pernah gaib, nggak pernah alpa. Mahasiswa, jangankan mahasiswa umum, mahasiswa yang belajar di kampus Islam. Pak, kan biasanya tuh di kuliahan itu dikasih waktu untuk alpa kan? Dalam 1 semester tuh ada berapa persen jatah untuk apa? Alpa. Dia tuh gitu nggak? Dia tuh ada itu Pak. Jadi ada jatah mereka itu boleh untuk alpa. Makanya mereka tuh udah mulai hitung-hitungan nih. Oh nih cuti nanti biarlah cuti gitu. Pak, ini Al-Qadi Iyad nggak pernah gaib berpuluh-puluh tahun. Kita kuliah cuma 4 tahun. Dalam 1 semester aja gaibnya udah banyak. Alpanya aja udah banyak. Ini Al-Qadi Iyad nggak pernah gaib. Dan Allah uji keimanan apa Al-Qadi Iyad. Ternyata apa kata dia? Mata ibnun li. Allah takdirkan anak saya meninggal, putranya, kesayangan Al-Qadi Iyad. Apa kata beliau?
Fataraktuhu li jirani wa akribai. Aku serahkan putra saya jasadnya ke keluarga saya dan juga tetangga saya. Kenapa? Makhafata an yafutani min ilmi Abi Hanifah syai'. Aku takut hilang satu ilmu Abu Hanifah dari saya. Masyaallah. Pak, ana kalau seandainya la qadarullah lana, keluarga ana yang meninggal, libur kita kajian. Selesai kita, Pak, afwan, ana ada uzur, ana enggak bisa lanjutkan lagi, ana harus pulang kampung. Kalau seandainya ada keluarga ana yang apa? Meninggal. Ini anak yang meninggal. Aku serahkan anak saya kepada siapa? Kepada tetangga saya dan kepada kerabat saya. Kenapa? Aku takut kalau hilang ilmunya Abu Hanifah. Wajar nggak peradaban mereka maju? Wajar banget. Dengan segala kekurangan mereka yang ada. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini adzan kita lanjutkan pada adzan tafadhal. Adzan kan? Ayo, tafadhal adzan dulu.
Baik, kita lanjutkan lagi. Dan dengan kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, peradaban itu akan maju. Kenapa? Karena kesetaraan itu terjadi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Makanya, Pak, Bu, lihat kondisi Bilal. Kenapa umat Islam bisa maju? Karena orang miskinnya, budaknya, selama mereka agama Islam, mereka bela agama Islam. Sekarang Pak, posisi kita ini malas berjuang, malas berusaha untuk membela. Kenapa? Nggak dianggap. Karena tidak apa? Dianggap. Tapi kalau udah bertauhid nih Pak, Masya Allah, semua sama, status semua sama, orang kaya, orang miskinnya sama, nggak ada yang membedakan kecuali bagaimana kondisi agama mereka masing-masing. Yang membedakan hanya ketakwaan kita kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Wajar mereka maju. Bilal maju berusaha Pak, Masya Allah. Salman Al-Farisi bukan orang Arab, tapi bagaimana Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq, Parit, itu idenya dari siapa? Salman Al-Farisi. Wajar Islam maju, Masya Allah. Karena semua orang tuh mikirkan agama Islam, gimana Islam tuh bisa maju. Jadi yang mikir tuh bukan orang-orang atas-atasannya aja, karena yang bawahannya pun dianggap, karena aslinya mereka tuh sama, nggak ada bedanya. Khalid bin Walid, panglima, dengan Jaisya pasukannya, semua sama statusnya di mata Allah Azza wa Jalla. Semua sama-sama hamba siapa? Allah. Makanya pernah Khalid bin Walid itu dicopot oleh Umar bin Khattab. Jadi jangan menganggap kemenangan itu datangnya dari siapa? Khalid. Akhirnya maju umat Islam. Makanya, Pak, orang kalau udah bertauhid, pasti mereka nggak akan beda-bedakan manusia. Klaster A, klaster B, nggak akan. Kalau masih beda-bedain, oh ini orang kaya, oh ini orang ini, itu biasanya tauhidnya nggak kencang. Kajian tauhidnya itu nggak diseriuskan. Biasanya gitu. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ya ayyuhan nas. Ini kalau orang bertauhid ya. Bagaimana Nabi ajarkan tauhid kepada manusia? Ya ayyuhan nas, ala inna rabbakum wahid. Tuhan kalian itu sama, satu. Tuhan kita ini sama, nggak ada bedanya. Ini tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa Rabb kita? Allah Azza wa Jalla. Wa inna abakum wahid. Bapak kalian juga sama, satu. Siapa? Nabi siapa? Adam alaihi salam. Ala la falla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada keutamaan untuk orang Arab di bawah apa? Orang non Arab. Di atas orang non Arab. Kebalikannya, tidak ada keutamaan untuk orang non Arab dibandingkan orang Arab, kecuali illa bittaqwa. Kecuali apa? Ketakwaan. Makanya Pak, merata mereka semua dianggap dalam agama Islam. Sekarang betapa banyak Pak, Masya Allah, orang-orang yang nggak kaya dijauhkan. Allah banyak banget Pak sekarang kondisinya. Dan antum tahu apa yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika Abdullah bin Ummi Maktum ini orang buta dan orang yang nggak terpandang, orang bukan orang kaya. Nabi lagi ngobrol dengan orang-orang kaya, zu'ama Quraisy, tokoh-tokoh orang Quraisy. Harapannya ini kalau orang kaya ini, kalau para tokoh ini dengar agama Islam, nanti harapannya kan nanti banyak pengikutnya yang masuk apa? Islam. Jadi Nabi serius, datang nih orang yang tak terpandang, yang nggak punya harta, kategori miskin. Siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika datang dia berbicara kepada Nabi SAW, Nabi bermuka masam dan Nabi berpaling. Pak, Masya Allah, Nabi bermuka masam kepada orang buta. Pak, muka masam antum senyum, antum cemberut ke orang yang muka masam, ngaruh atau enggak? Nggak ngaruh. Orang buta atau mau jingkrak-jingkrak pun dia nggak tahu. Kita mau loncat sana loncat sini pun nggak tahu dia Pak. Karena apa Bu? Buta. Tapi Allah tahu itu. Muka Nabi bermuka masam. Seakan-akan Nabi nggak menganggap siapa Abdullah bin Ummi Maktum. Diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Si Muhammad bermuka masam dan dia berpaling ketika didatangi oleh orang yang apa?
Buta. Orang buta lu, nggak ada apa, orang buta tuh antum mau senyum nggak senyum sama aja. Tapi ternyata diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, menunjukkan Ibnu Ummi Maktum tuh kedudukannya itu harus disamakan dengan kaum muslimin yang lainnya. Jangan sibuk dengan mereka-mereka, oh ini kan tokoh, ini kan tokoh. Nah, dalam Islam antum biasa aja, normal aja, Pak. Sama orang A, orang B, semua derajatnya apa? Sama. Jangan sampai kebalikannya juga. Ada orang berlebihan, anak nggak mau berkawan dengan orang-orang kaya. Nah, ini juga lebay ini. Sama aja, Pak. Nggak boleh kayak gitu. Oh nanti anak terfitnah, Pak. Antum jangan kira yang terfitnah ini orang kaya toh. Orang miskin juga apa? Terfitnah dengan dunianya. Yang lebih haus dengan dunia, jangan dikira orang kaya semua. Orang kaya ini banyak sedekahnya, banyak hafal yang datang ke masjidnya banyak. Justru orang miskin yang takut ke masjid, takut kehilangan apa? Pelanggan. Jangan kita nih menyudutkan orang kaya juga, nggak bisa, Pak. Makanya cara paling Islam itu cara tauhid yang paling tengah-tengah. Kita mentuhankan Allah, Rabb kita ini Allah Azza wa Jalla. Kita nggak mentuhankan orang kaya, kita nggak mentuhankan para pejabat, kita nggak mentuhankan siapa. Nanti orang-orang miskin ini ketika dianggap, tengoklah Pak, mereka semua saling berjuang untuk mengedepankan agama apa? Islam. Akhirnya mereka adalah orang-orang yang maju. Wallahu alam bissawab. Tapi ini sampai jam berapa kita? Anak nggak mau kelewatan lagi nih Pak. Anak sampai 7:30 aja ya, insyaallah 3 menit lagi insyaallah. Baik, insyaallah. Kemudian ada yang anak mau perhatikan pada sini. Kalau orang udah bertauhidnya itu kencang, nanti insyaallah tentang masalah etika kerja dan etika ekonomi, insyaallah akan dia jaga. Contoh, betapa banyak kemelaratan terjadi, kemiskinan ekonomi terjadi, sebabnya riba. Tapi kalau udah bertauhid, Pak, jarang Pak orang yang sudah ngaji sunnah, ngaji tauhid masih transaksi dengan apa? Riba tuh jarang banget, kecuali yang ngeyel. Kecuali yang apa? Yang ngeyel. Jarang Mbak, jarang. Kenapa? Antum tahu kemiskinan yang pertama terjadi di negara kita sebabnya riba. Rusaknya Mbak di negara kita ini, rusaknya tatanan nih semuanya sebabnya riba. Riba, kacaunya. Bahkan mau haji pun kacau, sebabnya apa? Riba. Pak, dulu kita kalau mau haji itu yang mampu berangkat. Sekarang antum daftar haji, berangkat berapa tahun lagi? Berapa tahun? 30? 36 tahun. Masya Allah. Kalau daftarnya 40 tahun umurnya, berarti 70 tahun. Iya kalau masih hidup. Kalau udah ajalnya gimana? Antum tahu apa sebabnya? Riba. Karena bank-bank konvensional yang ngasih pinjaman besar-besaran. Kalau mau haji, fadhal pakai fulus kami, bayar cicil. Transaksinya apa? Riba, rusak. Antum tahu kemacetan terjadi kenapa di jalan-jalan sana? Riba. Udah riba semua, Pak. Antum tahu betapa banyak mereka gantung diri, sebabnya apa? Riba. Yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah apa? Kaya. Antum lihat Pak, negara-negara besar sekarang di Jakarta, rumahnya kayak istana, sebelahnya gubuk. Terjadi ya ikhwah. Yang satu mereka ngambil keuntungan dari riba, yang satu dia transaksi riba, habis. Gantung diri terjadi. Dan ini di mana-mana, Pak. Rusak. Coba tauhid rata. Orang kaya sedekahnya kencang. Pak, di negara kita Indonesia, yang bangun, yang termasuk banyak bangun itu negara Timur Tengah. Minhajus Sunnah yang dipelopori Ustaz Mubarak Bamu Alim kan? Betapa banyak masjid-masjid yang dibangun oleh negara Timur Tengah. Kemudian dari mana? Jami'iyah Khairiyah yang Ustaz Ahmad Zawawi kan? Itu rata-rata Pak dari Timur Tengah semua. Mereka itu udah kaya di sana, bingung salurkannya kemana? Ke kita lah yang miskin. Kenapa? Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta ini enggak cuma berputar untuk orang kaya saja, dicampakkan untuk orang apa? Kurang mampu. Makanya rata Pak ekonomi mereka. Ana yakin rata. Coba di kita, Masya Allah. Yang antum lihat Pak, di Timur Tengah, di Mekahnya, di Madinahnya, yang miskin itu bukan negara Saudi.
negara pendatang. Walaupun nampaknya kayak negara Saudi, bukan negara Saudi. Negara Saudi orang-orang kaya semua, Pak. Itu pendatang IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Negara-negara IPB kami sebut. Bukan IPB Pertanian Bogor ya, insyaallah. IPB India, Pakistan, Bangladesh. Itu negara miskin, Pak. Datang ke sana mencari maisha. Wa illa, dan mereka pun merasa senang, Pak. Kenapa mereka bertahan di sana? Karena mereka umat Islam di India nih, Pak, Masya Allah, ditindas ekonomi, ditindas kehormatannya, ditindas fisiknya, semua ditindas. Pindah ke sana, aman mereka, Pak, Masya Allah. Bahkan bertahun-tahun, bahkan punya anak pun di situ. Karena merasakan tenang di negara apa? Tauhid. Ini terjadi, Pak. Jadi ketika mereka bertauhid, insya Allah, Pak, itu ekonomi itu rata. Dan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Masya Allah, dalam riwayat At-Tabrani, dan hadisnya hadis yang hasan, beliau katakan talabul halali wajibun ala kulli muslim. Mencari maisha yang halal itu wajib atas setiap muslim, gak boleh yang haram, yang syubhat gak boleh. Mereka cukupkan dengan cara yang apa? Yang halal, Pak. Gak usah jauh-jauh. Antum tahu Syekh Sulaiman Ar-Rajihi, yang pemilik Bank Rajihi, hartanya itu udah melimpah ruah, Masya Allah, melimpah ruah hartanya. Sebabnya tauhid. Beliau nggak pakai yang namanya transaksi riba, sistem ribawi itu nggak dipakai semua. Yang beliau pakai sistem apa? Murni agama Islam. Keuntungannya dari mana? Allah Azza wa Jalla yang bantu beliau dari usaha-usaha yang lain. Ini menunjukkan yang namanya kalau orang udah bertauhid, insya Allah negara maju. Negara maju. Minimal riba itu ditinggalkan. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Ternyata non muslim itu anti banget dengan riba. Diterapkan, dipasarkan di negara kita, Pak. Sekarang orang-orang barat itu, Pak, udah nggak mau lagi pakai transaksi riba. Sekarang yang jamur di negara mana? Kita. Dibodoh-bodohin kita sama orang Yahudi. Riba ini, Pak, itu ajarannya siapa? Yahud. Ini produksi Yahudi. Jadi antum, Pak, kita ini keras banget, Yahud. Kita ini banyak mengadopsi produksi Yahud secara apa? Ideologi. Antum silahkan, Allah boikot produk-produk mereka, kecuali antum nggak mampu. Memang mau nggak mau, antum butuh gadgetnya semisal, antum butuh mobilnya semisal, ya mau bilang apa lagi gitu kan. Tapi kalau ternyata kita bisa, contoh semisal, Pak, antum makanan, antum tahu nih produk mereka yang bantu genosida semisal. Kalau ada rocket chicken, kenapa nggak rocket chicken? Atau kenapa antum malah milih itu? Atau Californianya, Pak, itu punya kita itu, walaupun namanya apa? California, CFC itu punya orang kita. Antum jangan beli yang merah. Anda nggak sebut merek, Pak, ya, tapi yang merah aja. Ternyata rasa rocket chicken itu sama rasanya, dan kita nggak mati juga kalau nggak makan yang merah itu. Bisa digantikan. Antum full boikot, tapi rasanya, Pak, ya Allah, sayang banget antum boikot ini, tapi produk ideologinya Yahudi masih kita apa? Kita pakai di negara kita. Riba. Makanya sekarang, Pak, mereka benci banget kalau ustadz udah bahasa apa? Riba. Karena memang identik, Pak. Orang bertauhid itu pasti dia akan menjaga mana halal, mana apa? Haram. Itulah yang akhirnya terjadi kemajuan di mereka. Mereka maju banget, Pak, nggak akan zalimin kawannya. Tapi kalau ternyata tauhid itu nggak dijaga, Pak, ya Allahu Akbar. Tengoklah, Pak, orang-orang yang itu kondisinya seperti itu, ya nilap dana umat karena tauhidnya nggak dijaga, kesyirikan yang dilestarikan. Akhirnya apa? Nggak tahu mana halal, mana apa? Haram. Dan itu terjadi, na'udzubillah. Akhirnya ketika orang-orang sudah bertauhid, mereka itu muncul juga namanya al-itqan. Ini terjadi loh, Pak, al-itqan. Antum tahu al-itqan apa? Profesionalisme. Profesional mereka. Antum tahu Imam Syafi'i profesional orangnya. Tahu mana skala prioritas. Kalau kita nggak tahu, belum belajar, diajak ngobrol dulu kita dahulukan. Tapi ulama salaf zaman dahulu, Pak, tahu, ulama ini tahu mana skala prioritas. Dan bahkan Masya Allah disebutkan, Pak, oleh para ulama, ketika kita ini sedang belajar, jangan masukkan hal-hal yang lain.
Sampai makanan pun jangan. Ini kalau tauhidnya kencang harusnya. Tahu orang kalau udah ngaji gitu ya, tahu mana skala prioritas. Kita ini kadang-kadang Pak di beberapa tempat kalau kajian itu ada aja yang bagikan apa? Makanan kan? Antum lebih fokus ke ustadznya atau ke makanannya? Makanannya loh, apalagi sore krusuk 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 krusuk. Ke makanannya loh, oh masya Allah, ini ada A, ada B gitu kan? Ustadznya mana tengoknya lagi? Nggak akan ditengok sama dia. Kenapa? Fokusnya sudah apa? Makanan. Pak, antum cek negara tauhid, ada nggak kayak gitu? Nggak ada Pak. Makanan itu nggak akan bisa dibagikan ketika kajian masih apa? Masih berlangsung. Mereka hormatin itu loh Pak. Ada itqan namanya. Orang bertauhid itu ada itqan, ada profesionalisme. Kerjanya kerja. Antum tahu Pak, masya Allah, di markas Syekh Al-Albani rahimahullah, di markas Syekh Al-Albani di Yordan. Sekarang sudah ditutup oleh pemerintahan di Yordan. Ini Allah berkahi banget ini, masya Allah. Markas Syekh Al-Albani rahimahullah itu para ulama-ulama kibar, murid Syekh Al-Albani rahimahullah. Mereka Pak, ada yang bercocok tanam, ada yang narik ojek. Ini para ulama, para masyayikh kibar. Tahu profesional itu mana? Nyari maisha. Ketika ngajar, tinggalkan dunia. Syekh Al-Albani rahimahullah, apa kerjaan beliau? Islahus sa'at, reparasi jam. Kan dihina-hina kan? Loh, justru yang bertauhid itulah yang kerjakan. Pak, ahlu tauhid itu nggak ngemis, nggak minta-minta. Ahlu tauhid itu mencari maisha, berusaha dia, masya Allah. Dan reparasi jam ini apakah tercela? Oh enggak, Nabi aja gembala kambing, Nabi aja berdagang, kok kita cela-cela? Kalau orang bertauhid dia berusaha. Pak, ana juga berdagang sama, berdagang Pak, masya Allah. Kalau kita bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, nggak berpangku tangan masjid aja, nggak jualan-jualan gitu. Ada usaha kita. Kalau banyak usaha silakan banyak usahanya. Profesionalisme. Makanya masya Allah disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW, beliau katakan Innallaha ta'ala yuhibbu amalan yuhibbu rajulan idza amila amalan ayyutkinahu. Allah cinta seseorang yang kalau dia bekerja dengan secara profesionalisme, itqan, sampai dia tuntaskan dulu pekerjaan dia, cari yang lain, tuntaskan lagi, cari yang lain. Makanya fa idza faraghta fansab, kalau selesai cari yang lain. Nggak bisa Pak langsung kerjaan itu dua, belajar sambil nonton TV, nggak bisa. Belajar sambil apa, nggak bisa. Belajar ya belajar, harus apa, harus mutkin gitu, harus itqan. Itu orang-orang bertauhid seperti itu. Makanya mereka nggak bisa makan sambil nulis, nggak bisa makan sambil baca, nggak bisa Pak. Ya makan, ya belajar. Kerjaan juga sama. Dan ternyata Pak, di sebuah perusahaan kota besar, Anda nggak sebut perusahaan itu, ternyata yang mereka cari Pak, ini merek besar loh ya, yang untuk kendaraan, istilahnya untuk membuat apa namanya, kalau spare part kendaraan, yang dicari itu Pak santri, bukan yang dicari orang-orang awam. Anda tahu Pak, masya Allah, beliau masih hidup nih bosnya, beliau istilahnya petingginya lah gitu. Yang beliau cari itu mereka-mereka yang dulu apa santri. Kenapa beliau cari itu Pak, masya Allah? Sebab di Karawang nih. Sebabnya apa? Sebabnya karena biasanya mereka santri itu dan profesionalisme. Tahu mana waktu kerja, tahu mana waktu istirahat. Kalau nggak bertauhid Pak, mana takut dia. Waktu kerja pun tidur. Kalau orang bertauhid takut dia Pak, duitnya jadi apa? Haram. Makanya maju negara itu. Makanya maju. Makanya kalau antum mau maju, kembalikan ke semuanya kepada agama Islam. Nah, Allah alam bisawab. Ini ana lebih lagi nih waktu 10 menit. Ini dapat ana sampaikan Pak, nggak usah ditanya jawab. Kurang lebih ya ana mohon maaf. Ada hadiah berapa lagi tuh Pak? Masya Allah. Ada 2, masya Allah. Kalau antum nggak nanya, ana tanya ya Pak ya. Ada hadiah itu, masya Allah. Tuh. Ucapan Islam itu di akhir zaman hanyalah sebatas nama. Siapa yang mengucapkan? Fadhal Pak. Ali bin Abi Thalib, masya Allah.
Sebutkan ayat dalil untuk itqan profesionalisme. Ayat yang Anda sampaikan. Kalau sudah selesai cari yang lain apa? Ayo, masyaallah, fadhal. Fa idza faraghta fansab. Fadhal. Ini yang dapat Anda sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari anak pribadi dan syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.